Oke, kita lanjutkan pemirsa. Saya sebenarnya ingin membahas juga mengenai hal ini bersama dengan Pak Bupati dan juga Bupati yang sudah kemudian terhubung bersama kami pada pagi hari ini. Jadi begini Pak, kalau kita berbicara mengenai pembinaan, pendampingan tentu itu diperlukan juga. Tapi kan efeknya kan jangka panjang begitu. Apa komitmen dari pemerintah jangka pendeknya saja lah yang akan dilakukan agar kemudian tetap menjaga Kabupaten Bantul, Sleman, Yogyakarta ini mindsetnya di masyarakat tetap menjadi kota yang aman begitu. Saya mulai dulu dari Pak Bupati Bantul, silakan Pak. Ya, mereka ini para pelajar ini kan berada di sekolah, datanya sudah kita kuasai. Tidak ada pelajar yang tidak terdata. Nah, karenanya diperlukan penguatan fungsi bimbingan konseling di sekolah. Nah, sekolah atau tenaga bimbingan konseling ini bisa mengidentifikasi anak-anak yang potensial tanda kutip melakukan tindakan yang ya itu pasti bisa diketahui bagi tenaga bimbingan konseling yang profesional, bisa mengetahui mengidentifikasi anak-anak yang memiliki potensi. Satu itu. Lalu setelah kita peroleh informasi itu, kita sampaikan kepada orang tua agar orang tua lebih ketat melakukan pengawasan. Lalu yang kedua, jejaring anti klite yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan relawan, ini memang harus kita hidupkan. Kalau zaman kita kecil dulu, setiap ada anak-anak remaja pergi keluar rumah, itu masyarakat itu sering cerewet, lagi ngapain kamu kok belum, hari gini kok belum pulang gitu. Nah, orang sekarang, masyarakat sekarang ini kan demikian memberikan kebebasan kepada anak-anak kita. Jadi tampaknya kita mesti harus kembali cerewet lagi gitu. Artinya begini Pak, sebenarnya maksud kami, ya maksud kami bagaimana kemudian dalam jangka pendek ini, dalam waktu singkat ini membuat kemudian memberikan rasa aman tidak hanya bagi masyarakat di wilayah Bantul saja, tapi juga wisatawan yang hadir ke sana. Kalau dilihat kan banyak wisata-wisata yang keren tuh di Bantul Pak, Parangtritis dan juga segala macam. Jangan sampai kemudian hal ini membuat tingkat wisatawan ke Bantul jadi menurun kan. Bagaimana komitmen Anda dalam jangka pendek ini untuk membuat rasa aman itu? Misal, apakah ada kemudian petugas yang kemudian diterjunkan ke lokasi untuk menjaga jalanan-jalanan yang rawan? Atau apa upaya yang bisa dilakukan begitu? Ya, kalau dalam jangka pendek tentu kita mengoptimalkan peran dan tugas kelompok-kelompok jaga warga. Kita punya kelompok jaga warga, Mbak. Di masing-masing kampung, masing-masing dusun itu kita punya. Maka itulah yang akan kita optimalkan bersama dengan aparat penegak hukum. Maka patroli Satpol PP bersama aparat penegak hukum disertai relawan-relawan keamanan kita yang banyak, ini harus kita galakkan. Harus kita, apalagi menjelang tahun baru ini. Betul, Pak. Maka ya, menjelang tahun baru kita harus bergerak lebih dini, lebih waspada untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya kerumunan kelompok-kelompok kelitih ini. Ya, itu kalau begitu saya mau ke pendek, ya. Jangka pendek tentu. Jadi ada komitmen di sana, tapi konsistensinya ini yang harus dijaga ya Pak ya. Bagaimana kemudian di lapangan ini bisa terus-menerus dilakukan. Bu Kustini, silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak. Langkah-langkah nanti untuk secara secepatnya maupun nanti ke depan bahwa pertama yaitu bagaimana kita nanti penanganan ini dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua stakeholder yang ada. Dan terutama untuk melibatkan orang tua yang mempunyai remaja untuk memberi edukasi supaya nanti anak-anak diperhatikan, lebih-lebih aktivitas anak-anak di atas jam 9 malam. Satu. Dan kedua, setelah itu nanti saya sebagai bupati akan memberi lampu penerangan di ruas-ruas jalan yang anak-anak dimaksimalkan, lampu-lampu itu biar ketahuan, sekaligus nanti kita pasang juga CCTV yang ada. Harapannya nanti kita melibatkan kepolisian. Dan berkolaborasi lintas sektoral ini, semua patroli jam rawan 3 kali sehari mulai dari pagi, siang, malam, sampai terutama adalah untuk pelajar remaja-remaja yang ada. Dengan melibatkan semua nanti diharapkan
semua yang ada dan penanganannya nanti secara komprehensif terlaksana, dan kita menyampaikan pada masyarakat kalau kunjungan ke Jogja adalah aman karena kita sudah penanganannya secara masyarakat kita libatkan semua diedukasi semua, dan dimulai dari rumah-rumah yang tadi saya sampaikan, desa wisma yang punya remaja, dan sekaligus nanti kita membentuk PIK-R, Pusat Isolasi Remaja, dan BKR, Bina Keluarga Remaja, masyarakat yang punya remaja. Dan sebagaimana dikatakan oleh Pak Bupati nanti, kreativitas anak ini maupun anak yang punya potensi ini kan tidak semua di Kabupaten Sleman, tapi ada daerah-daerah tertentu. Nah, nanti kita bina bersama. Mungkin seperti itu, Mbak. Lampu-lampu kita hidupkan kembali. Penanganan anak-anak kalau keluar sampai jam 21 atau jam 9 malam kita tangani dengan orang tuanya terlibat. Dan menyampaikan bahwa... Nah, penanganan itu, Bu, apakah nanti artinya dengan darurat kelitih ini kemudian akan diberlakukan ada jam malam bagi anak-anak di wilayah Sleman? Ya, nanti kalau memang... bukan berarti jam malam, Mbak, tapi nanti kita sweeping dengan Bapak Kapolres dan Pol PP, itu kita kan sering, Mbak. Setiap hari itu polisi dan Pol PP itu keliling, Mbak, di mana-mana kalau ada kerumunan remaja, ya MIPIR itu sudah dilakukan seperti itu, Mbak, setiap malam. Sehingga nanti kalau ada potensi daerahnya yang mana itu kan ketahuan. Ya, secepatnya dilibatkan. Untuk edukasinya ya nanti kita libatkan remaja. Yang tahu informasi ada ini juga anak-anak remaja, Mbak, seusianya. Oh, di sana ada ini itu dari informasi dari anak-anak remaja. Itu seperti itu. Oke, terima kasih, Bu. Ini tuh adalah karena kita butuh juga komitmen dari pemerintah ya untuk memutus hal ini dan juga memastikan wilayah Yogyakarta ini aman begitu. Kalau begitu Pak Suprapto, tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa mereka ini sebenarnya memang ada kelompok-kelompoknya. Memang memang mereka ini tergabung tidak hanya sendiri tapi ada komunitas-komunitasnya bahkan kalau bisa disebut. Nah, bagaimana ya Pak memutus regenerasi ini agar kemudian tidak berlanjut menjadi sejarah yang melekat di Yogyakarta? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka memang mempunyai organisasi, apakah itu yang inti plus dan inti plus ya. Pada tahun 2009 kami bersama komunitas orang tua yang kami sebut Sapulidi, Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan, itu sempat melakukan pemutusan jaringan ini dengan antara lain mengumpulkan para ketua OSIS, kemudian para orang tua yang memiliki tadi anak yang berpotensi menjadi pelaku kritis, serta tentunya kepala sekolah dan kemudian Kapolsek yang membawai wilayah tersebut. Nah, itu ternyata kami sempat meminta mereka untuk membuat pernyataan dan kemudian kita bubarkan, dan tanpa harus saya sebut nama sekolahannya, setelah itu sekolah yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan aksi kelitih ya. Nah, jadi itu salah satu dari upaya kita, dan dengan tentunya kita mendukung dan berapresiasi pada apa yang tadi disampaikan Pak Bupati dan Bu Bupati, kami ingin tambahkan juga bahwa seperti yang dinyatakan oleh Bruce J. Cohen bahwa there are 5 basic social institution present in all societies, ada 5 lembaga sosial dasar yang hadir dan selalu ada di dalam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Ini saya kira perlu dimaksimalkan kembali fungsinya, yaitu antara lain lembaga keluarga, lembaga pendidikan tadi juga banyak disinggung oleh Pak Bupati, kemudian lembaga agama, ekonomi, dan pemerintah. Nah, yang pemerintah ini saya kira kami sangat senang dengan apa yang dinyatakan oleh Bu Bupati dengan PIK-R dan BKR-nya. Kalau itu nanti bisa menjalankan fungsinya, saya kira mereka akan bisa diminimalkan, dan kami tahu bahwa pihak kepolisian juga sudah mempunyai peta. Dan satu hal kami informasikan bahwa dari hasil penelusuran saya dengan model participant observation, dulunya mereka itu berkumpulnya, titik kumpulnya itu di warung-warung burjo gitu ya, bubur kacang hijau. Jadi bisa dideteksi sebenarnya ya Pak ya? Bisa dideteksi, dan kalau nanti misalnya lembaga masyarakat, lembaga pemerintah itu integratif, tadi saya sepakat dengan komprehensif yang disampaikan Bu Bupati, holistik dan integratif antar 5 lembaga sosial dasar itu, saya kira itu pasti akan bisa diminimalkan atau bahkan diputus rantainya. Baik.
Ya, Pak Suprapto mungkin terakhir Pak, singkat saja begitu ya, bagaimana kemudian agar menjadikan, jangan sampai kan harapannya dengan banyaknya tagar yang kemudian viral di media sosial, tagar Jogja tidak aman. Padahal kan kita sangat cinta Jogja yang adem ayem begitu kesannya kan, Jogja yang kemudian menjadi salah satu destinasi wisata andalan, kota pendidikan juga. Nah bagaimana kemudian agar bisa merubah mindset ini Pak? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa apapun, siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu, apakah itu secara tertulis dan lisan, hendaknya berprinsip speak with data. Artinya bahwa kita menyampaikan sesuatu itu berdasarkan data. Kita harus tahu juga misalnya sebagai salah satu contoh, dari sejumlah kasus itu, 102 pelaku, 80% itu. Ya, 58, kemudian 40 yang selesai gitu ya, 102 pelaku, 80% itu pelakunya adalah remaja, itu kan sepanjang tahun. Nah, kalau misalnya kemudian kita analisis bahwa setiap geng pelajar itu antara 5 sampai 10, mereka berhadapan dengan 5 sampai 10, 20 remaja, itu sebetulnya hanya jumlah 102 itu sekitar 5 peristiwa loh itu gitu. Tapi masyarakat tidak sepanjang sempat tahun. Iya, sepanjang tahun itu tidak sempat menganalisis sampai seperti itu gitu. Jadi saya kira mari kita mulai belajar menyampaikan sesuatu, menangkap sesuatu dengan speak with data. Demikian. Oke, kalau begitu dipastikan lagi ya Pak ya, Pak Bupati bahwa Jogja masih aman begitu. Terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih juga, terima kasih Bu Bupati dan juga Pak Suprapto tadi sudah menjelaskan informasi ini dan juga banyak kok tindakan-tindakan konkret nyata yang akan dilakukan jangka pendek, jangka panjangnya agar Yogyakarta ini aman. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita tinggalkan informasi dari Yogyakarta tadi karena kita akan beranjak mengajak Anda menuju ke Karawang, Jawa Barat. Tapi usai jeda, ada apa di sana? Karena ada sebuah jembatan berbayar pemirsa, omsetnya luar biasa. 20 juta dalam satu hari. Seperti apa? Kita akan cari tahu usai jeda sesaat lagi.